Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang layanan konseling kelompok. Kalau sebelumnya tentang konseling individu sudah dibahas, bagaimana tahapan-tahapannya, apa saja yang harus dilakukan pada tahapan-tahapan tersebut. Kali ini kita akan membahas tentang layanan konseling kelompok. Apa itu konseling kelompok, kemudian konsep dasarnya bagaimana, kita akan membahas di materi kali ini. Jadi ruang lingkup materi untuk kali ini adalah pengertian, konsep dasarnya, kemudian setelah itu tujuan, fungsi, dan tahapan-tahapan yang ada dalam konseling kelompok. Kita akan mulai dari konsep dasarnya. Jadi konsep dasar dalam konseling kelompok itu yang pertama adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok. Ini artinya bahwa konseling kelompok ini tujuannya adalah untuk membantu peserta didik atau konseli mengentaskan masalahnya. Ada fungsi kuratif di situ sesuai dengan karakter yang mereka miliki dan melalui dinamika kelompok. Jumlah anggota untuk konseling kelompok ini adalah minimal 4 dan paling banyak 12 orang. Jika hanya 4 orang, maka konseling kelompok tidak akan berjalan dengan baik karena tidak akan efektif, akan ada kurang komunikasi di situ. Tetapi jika misalnya lebih dari 12 orang juga tidak akan efektif. Kenapa? Karena memang kalau lebih dari 12 orang, maka komunikasinya juga tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian di konseling kelompok ini adalah membahas masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok melalui dinamika kelompok. Jadi materi yang dibahas dalam layanan konseling kelompok ini tidak dapat ditetapkan lebih dahulu, tetapi nanti akan didapatkan, akan diungkapkan oleh konseli atau anggota kelompok saat layanan konseling kelompok ini dilaksanakan. Jadi janjian dulu ya aturannya tidak boleh seperti itu. Masalah yang akan dibahas itu nanti akan diketahui saat konseling kelompok ini berjalan. Jadi layanan konseling kelompok ini pada dasarnya adalah konseling perorangan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang dibahas adalah masalah orang satu persatu, tetapi dibahasnya bareng-bareng sesama anggota kelompok itu. Konseli yang mengalami masalah adalah anggota kelompok yang masalahnya sedang dibahas sebagai upaya pengentasan masalah dari pemimpin kelompok dan semua anggota kelompok. Jadi apapun masalah yang diungkapkan oleh konseli, baik masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir sesuai dengan bidang bimbingan konseling, maka masalah itulah yang dibahas dalam layanan konseling kelompok. Masalah itu berasal dari masalah masing-masing masalah pribadi anggota kelompok konseli yang hadir saat konseling kelompok itu berlangsung. Setelah itu gantian mereka diminta untuk mengungkapkan masalahnya. Nanti di tahapan akan dijelaskan bagaimana sih jalannya sehingga mereka bisa nanti membahas masalah yang menurut mereka adalah yang paling penting untuk dipecahkan. Kemudian tujuannya, ada 2 tujuan dilaksanakan konseling kelompok ini. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum di sini adalah terkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam konseling kelompok ini nanti anggota kelompok
dituntut untuk aktif, untuk bisa berkomunikasi, untuk mengungkapkan ide-idenya, pengalamannya, pengetahuan untuk membantu konseli atau anggota kelompok yang lain yang sedang mengalami masalah. Kemudian tujuan khususnya adalah terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, wawasan dan sikap terarah kepada tingkah laku khususnya dalam berkomunikasi atau bersosialisasi. Kemudian yang kedua adalah terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan, dalam hal ini adalah konseli anggota kelompok tersebut, dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu lain beserta layanan konseling kelompok yang hadir saat itu. Jadi memang tujuan khususnya adalah terpecahkannya masalah yang dialami oleh konseli yang ada dalam kelompok tersebut, sehingga nanti pemecahan tersebut bisa diambil dipelajari oleh konseli yang lain yang hadir, sehingga mereka bisa belajar, oh dari masalah ini saya bisa belajar bahwa ada hal-hal yang seperti ini yang bisa saya lakukan, misalnya ketika saya mengalami masalah tersebut, atau saya harus bersikap seperti ini. Meskipun nanti pada akhirnya memang meskipun masalahnya sama, tetapi pemecahannya pasti berbeda, karena memang konseling kelompok ini dia hanya membahas masalah individu itu saja, sedangkan antara individu satu dengan individu yang lain itu adalah berbeda. Mereka punya kepribadian yang berbeda, mereka punya kecerdasan yang berbeda, mereka juga punya cara menangani masalah yang berbeda. Menghadapi masalahnya pun meskipun masalah yang sama, otomatis mereka berbeda juga gitu. Kemudian adalah fungsi. Jadi fungsi konseling kelompok ini adalah untuk pemahaman, pengentasan, pengembangan. Pemahaman sehingga anggota atau konseling yang hadir di situ tahu inti masalahnya sebenarnya apa. Kemudian juga ada pengetahuan baru, pembelajaran baru seperti itu untuk mereka. Pengentasan. Tujuan yang kedua adalah pengentasan. Pengentasan di sini adalah maksudnya supaya masalah yang dialami oleh anggota kelompok tersebut atau konseling tersebut bisa diatasi melalui diskusi kelompok yang dibahas bersama-sama itu. Kemudian pengembangan. Pengembangan di sini artinya pemeliharaan, sehingga misalnya mereka sudah terselesaikan masalahnya, tapi mereka bisa kemudian menambah pengetahuan, mempertahankan pengetahuannya sehingga mereka tidak mengalami masalah yang sama. Kemudian untuk tahapan atau proses konselingnya di sini ada 4 tahapan, yaitu tahap pembentukan, kemudian tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Kita akan memulai dari tahap pembentukan. Jadi di tahap pembentukan ini, di situ konselor yang hadir sebagai pemimpin kelompok, dia menerima secara terbuka dan mengucapkan terima kasih. Jadi bahasa verbal ucapan terima kasih juga bahasa nonverbal, sikap terbuka, ramah, ini akan mempengaruhi terhadap kelancaran proses konseling berikutnya, konseling kelompok berikutnya. Kenapa? Karena memang persepsi konseli itu akan mempengaruhi terhadap efektivitas komunikasi dalam kelompok yang sedang berlangsung tersebut. Maksudnya dalam komunikasi kelompok yang dilaksanakan melalui konseling kelompok tersebut. Setelah itu kemudian berdoa. Jadi setelah mengucapkan terima kasih konselor, maka kemudian tahap selanjutnya adalah berdoa. Berdoa di sini dilihat anggota kelompoknya apakah ada yang beragama lain atau tidak. Jadi lebih baik
Kalau berdoa itu disesuaikan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Kemudian setelah itu adalah yang jelas konselor harus memperkenalkan diri dulu, karena kemungkinan ada dari anggota kelompok tersebut atau konselor tersebut yang belum kenal siapa pemimpin kelompok atau konselor yang hadir dalam konseling kelompok tersebut. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah menjelaskan pengertian konseling kelompok. Penjelasan tentang pengertian konseling kelompok, pakailah bahasa yang sederhana yang mudah dipahami oleh konseli Anda. Kenapa? Karena bahasa yang terlalu teoritis itu cenderung tidak dipahami oleh mereka. Lihat konseli Anda, mereka rentan usianya usia berapa, kemudian mereka juga bisa tidak memahami bahasa-bahasa yang kalau Anda menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu teoritis. Jadi sederhanakan saja bahasanya sehingga mereka paham sebenarnya konseling kelompok itu apa, yang mereka laksanakan itu apa. Tahap berikutnya adalah menjelaskan tujuan konseling kelompok. Ini penting sekali. Kadangkala ketika konselor tidak menjelaskan tujuan konseling kelompok ini, mereka tidak tahu goalnya pada saat akhir apa sih yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi konselor di situ menjelaskan tujuan diadakan konseling kelompok itu apa. Itu kan bukan hanya ngobrol-ngobrol biasa, tetapi ada goal atau tujuan yang harus dicapai. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah menjelaskan cara pelaksanaan konseling kelompok. Ini sangat penting sekali, karena ketika tidak dijelaskan tata cara pelaksanaannya, maka nanti komunikasi itu tidak akan efektif. Jadi proses timbal balik, kemudian kemungkinan untuk mencapai goal, tujuan yang diharapkan itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana caranya awal mula pengungkapan masalah-masalahnya sehingga nanti ketika sudah dipilih itu bagaimana pelaksanaannya, Anda jelaskan secara detail kepada konseli Anda sehingga mereka paham tata cara pelaksanaannya. Kemudian jangan lupa juga di tahap pembentukan ini dijelaskan asas-asas konseling kelompok yang harus ada, misalnya kerahasiaan bahwa apa yang mereka dengar hari itu, apa yang mereka ucapkan hari itu adalah rahasia. Jadi tidak boleh ada satupun yang membocorkan kepada orang lain tanpa seizin mereka. Itu harus dijelaskan sehingga masing-masing anggota itu, masing-masing konseli itu dia itu merasa aman bahwa rahasianya bisa terjaga dengan baik. Kemudian setelah itu adalah kesukarelaan. Anda harus menjelaskan, sebagai konselor menjelaskan kepada mereka bahwa pelaksanaan konseling kelompok itu tidak ada paksaan dari siapapun. Juga ketika mereka memberikan ide, memberikan pendapat, itu adalah bukan keterpaksaan tetapi memang sukarela dari hati mereka untuk membantu yang lainnya. Kemudian ada keterbukaan. Bagaimana Anda menjelaskan pada konseli Anda bahwa asas keterbukaan ini sangat penting, karena kalau tidak ada keterbukaan maka kemungkinan untuk mengatasi masalah itu tidak bisa berjalan dengan maksimal, optimal. Kenapa? Karena ketika ditutup-tutupi, masalah itu tidak akan terungkap dengan baik. Jadi tidak akan ada penafsiran, benang ruwet itu akan masih tampak sehingga solusi yang action, treatment yang harusnya ditemukan itu tidak akan tertemukan dengan baik. Kemudian setelah itu asas kegiatan, artinya bahwa asas itu memang berjalan seperti itu. Dan kenormatifan, ada norma-norma yang harus tetap mereka junjung tinggi dalam konseling kelompok itu, misalnya menghargai pendapat orang lain, kemudian dan banyak hal yang lain yang mungkin bisa Anda sampaikan pada konseli Anda.
Kemudian setelah itu Anda lanjutkan dengan perkenalan rangkaian nama masing-masing anggota kelompok, dimulai dari Anda sebagai konselor, kemudian dilanjutkan boleh dari sisi di kiri Anda atau kanan Anda. Sedapat mungkin rangkaian nama ini tidak membosankan, sehingga konseli yang mengikuti kegiatan konseling kelompok itu tidak bosan, tidak boring seperti itu, sehingga dia merasa senang. Awal-awal di tahap pembentukan, ketika sudah senang, maka itu akan mempengaruhi kelanjutan sesi berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap peralihan. Pada tahap peralihan ini, konselor menjelaskan kembali kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan itu. Setelah itu adalah sesi tanya jawab tentang kesiapan anggota untuk kegiatan lebih lanjut. Setelah Anda menjelaskan kegiatan kelompok yang akan dilaksanakan itu, Anda harus bertanya apakah masing-masing anggota itu sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok tersebut. Setelah itu adalah mengenali suasana apabila anggota secara keseluruhan atau sebagian belum siap untuk memasuki tahap berikutnya dan mengatasi suasana tersebut. Jadi maksudnya begini, ketika Anda sebagai konselor bertanya apakah Anda sudah siap untuk melanjutkan kegiatan konseling kelompok hari ini, misalnya begitu ya, terus mereka sudah bilang siap, tetapi ada yang bilang siap, bahasa nonverbalnya dia tidak mengatakan siap, dia bilang siap, cuman dia tidak fokus, matanya toleh-toleh gitu kan, jadi seakan dia tidak fokus seperti itu. Lah, untuk mensiasati hal tersebut, Anda bisa menggunakan ice breaking, latihan fokus, misalnya seperti itu, sehingga pada saat sudah selesai Anda benar-benar tahu bahwa konseli Anda, anggota kelompok Anda benar-benar siap untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Tahap berikutnya setelah tahap peralihan ya, di tahap peralihan ada contoh yang harus Anda berikan kepada konseli, bahasan yang akan dikemukakan pada saat konseling kelompok, sehingga mereka tahu, oh masalah-masalah pribadi seperti ini loh yang bisa dibahas. Karena memang untuk konseling kelompok ini lebih ke masalah khusus, bukan topik masalah umum, berbeda dengan bimbingan kelompok. Tahap berikutnya adalah tahap kegiatan. Di tahap kegiatan ini, konselor menjelaskan permasalahan yang hendak dikemukakan oleh anggota kelompok. Jadi tadi kan sudah memberikan contoh. Anda sebagai konselor bisa, tadi kan sudah mencontohkan bidang-bidang masalah yang bisa diungkapkan, diceritakan pada masalah di konseling kelompok ini, tentunya yang sangat penting bagi mereka gitu kan. Masalah itu kan banyak, yang menurut mereka paling penting apa, itu yang bisa diceritakan di konseling kelompok ini, baik masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Kemudian setelah itu, di tahap kegiatan ini, Anda sebagai pemimpin kelompok, konselor itu mempersilahkan anggota kelompok mengemukakan permasalahannya secara bergantian. Jadi diminta satu persatu menceritakan masalahnya apa. Setelah itu kemudian memilih dan menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Pilihlah memang masalah-masalah yang memang sangat mendesak untuk diselesaikan. Jadi atas kesepakatan anggota kelompok, konseli Anda di situ mana yang menurut mereka sesuai dengan bimbingan Anda juga sebagai pemimpin kelompok, di situ mana masalah yang memang harus diselesaikan lebih dahulu, yang penting, yang paling mendesak, itu yang dipilih. Setelah memang sudah ditemukan masalah yang akan dibahas, maka dilanjutkan dengan ice breaking. Ice breaking itu apa? Selingan, sehingga mereka tidak monoton, tidak boring, tidak bosan, mereka bisa refresh seperti itu, dikasih
selingan ice breaking yang memang menyenangkan. Di tahap kegiatan berikutnya adalah menegaskan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Apa yang akan dilakukan berkenaan adanya pembahasan demi terentaskan masalahnya. Jadi memang anggota atau konseli yang masalahnya itu dibahas, diputuskan untuk dibahas, maka di situ konselor menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh mereka berkenaan dengan adanya pembahasan masalah mereka di kelompok supaya masalah mereka bisa teruntaskan, supaya ada jalan keluar dari masalah yang sedang mereka alami. Tahap berikutnya adalah tahap pengakhiran. Di tahap pengakhiran ini, konselor menjelaskan bahwa kegiatan konseling kelompok akan diakhiri. Jadi memang pada saat awal jangan lupa juga supaya ada kejelasan, dijelaskan di tahap pembentukan itu bahwa berapa jam, berapa menit waktu yang akan dipergunakan untuk jalannya konseling kelompok ini, sehingga di situ kan terarah seperti itu. Ada batasan waktu yang digunakan. Kemudian setelah itu adalah anggota kelompok mengemukakan kesan dan pesannya, menilai kemajuan yang dicapai masing-masing. Apa kesan mereka? Apa pesan mereka setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Setelah itu juga akan ada pembahasan kegiatan lanjutan. Jadi konseling kelompok itu tidak selesai hanya sampai itu saja. Misalnya sudah selesai permasalahan konseli satunya, maka nanti akan dibahas masalah konseli berikutnya. Lah, sehingga nanti di situ kan perlu adanya pembahasan kegiatan lanjutan, kapan akan dilaksanakan konseling kelompok lagi. Setelah itu adalah pesan serta tanggapan anggota kelompok. Tadi di kesan juga bisa langsung kesan dan pesannya, atau kesan sendiri bisa, pesan sendiri bisa, seperti itu. Setelah itu jangan lupa ketika sudah selesai ada ucapan terima kasih yang Anda ungkapkan sebagai konselor, sebagai pemimpin kelompok, karena anggota kelompok konseli di situ sudah hadir mengikuti kegiatan bimbingan kegiatan konseling kelompok ini dengan baik. Jangan lupa pada tahap awal adalah berdoa, maka tahap akhirnya berdoa juga. Dan setelah itu adalah salam perpisahan bahwa kegiatan itu sudah selesai. Jadi itu adalah tahap-tahapannya untuk konseling kelompok. Itu saja bahasan kali ini. Saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa Anda pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.